wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saatnya virus COVID-19 di Indonesia hampir 1 tahun lebih, tentu saja sangat berpengaruh besar pada sektor bisnis dan perekonomian di tanah air. Untuk memulihkan COVID-19, pemerintah harus menguras keuangan negara, padahal sumber pendapatan dari sektor pajak menurun drastis. Untuk menutupi defisit APBN yang semakin membengkak, pemerintah menambah hutang dalam jumlah yang sangat besar, yaitu lebih dari 6.000 triliun. Bahkan rasio hutang hingga akhir Desember 2020 naik sekitar 38% lebih. Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai bahwa kenaikan hutang Indonesia masih terkendali daripada negara-negara lain. Dengan kenaikan hutang pemerintah membuat ruang kebijakan fiskal menjadi terbatas. Ekonomi Senior Institute for Development of Economy and Finance atau INDEF mencatat utang era Presiden Jokowi naik sekitar 150%. Hutang ini merupakan akumulasi peninggalan hutang era Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu sebesar 2.700 triliun. Hutang Presiden Jokowi kini sekitar 6.336 triliun. Didik melanjutkan, hutang tersebut belum digabungkan dengan hutang BUMN yang juga tergolong sangat besar, di mana hutang BUMN hingga kini tercatat mencapai kurang lebih 2.100 triliun. Maka secara keseluruhan, hutang negara Indonesia sekitar 8.000 triliun. Ini belum termasuk hutang warisan BUMN yang terhitung sangat tinggi. Memasuki periode kedua, pemerintah Presiden Jokowi sudah kurang bertanggung jawab terhadap pengelolaan hutang. Begitu juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang dinilai tidak memberikan banyak kritik terhadap peningkatan hutang negara Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah mengaudit laporan keuangan pemerintah pusat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, termasuk penggunaan APBN 2020. Lembaga auditor menyatakan kekhawatiran kesanggupan pemerintah dalam melunasi hutang beserta bunganya, yang notabene hutang beserta bunganya terus membengkak sejak beberapa waktu terakhir ini. Ketua BPK yaitu Agung Firman Sampurna berujar, hutang pemerintah semakin banyak akibat merebaknya virus COVID-19. Pertumbuhan hutang dan biaya yang ditanggung pemerintah ini telah melampaui pertumbuhan PDB nasional. Meskipun rasio defisit dan utang terhadap PDB masih di bawah rasio yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 dan Undang-Undang tentang Keuangan Negara, tapi trennya menunjukkan adanya peningkatan yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Lembaga kenaikan hutang pemerintah Presiden Joko Widodo yang melebihi kebutuhan. Ia menjelaskan bahwa realisasi pendapatan negara sebesar 2.595 triliun sehingga terjadi defisit APBN mencapai 947,7 triliun. Berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPK kepada Presiden Joko Widodo, menurut BPK pada tahun 2020 hutang negara telah melampaui batas yang telah direkomendasikan oleh IMF atau International Debt Relief atau IDR, yakni 25-30%. Sedangkan rasio debt service terhadap penerimaan APBN pada tahun 2020 sebesar 46,77%.
Begitu juga mengenai resiko pembayaran bunga terhadap penerimaan di tahun 2020 sebesar 19,6%. Angka tersebut telah melampaui rekomendasi dari IDR sebesar 4,6 hingga 6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7-19%. serta rasio hutang terhadap penerimaan sebesar 369%, melampaui rekomendasi IDR sebesar 92-167%. Presiden Joko Widodo tarik utang baru sebesar 13 triliun dari Bank Dunia. Beberapa di antaranya yakni penambahan tempat isolasi pasien virus corona, tempat tidur, rumah sakit, penambahan tenaga medis, laboratorium pengujian, serta peningkatan pengawasan dan kesiapan mengenai pandemi. Selain itu, pinjaman dari Bank Dunia juga dipakai pemerintah Presiden Jokowi untuk memperluas program vaksinasi COVID-19 pada 10 Juli 2021 lalu. Bank Dunia juga sudah menyetujui hutang baru yang telah diajukan oleh pemerintah Indonesia sebesar 400 US dollar, sehingga total hutang baru yang ditarik Indonesia sebesar 400 juta US dollar. Sehingga total uang baru yang telah ditarik oleh pemerintah Indonesia selama bulan Juni 2021 yakni mencapai 900 juta US dollar atau setara dengan 13,4 triliun rupiah. Kami sajikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.